Sang ibu setiap kali berkencan bersama pacarnya, akan mengunci putranya di dalam lemari pakaian. Akhirnya ada sehari, bocah itu tidak mau menderita lagi. Mengambil kesempatan ibunya dan pacar tidur sudah membunuh mereka dengan pisau. Kasus ini akhirnya diakui sebagai cinta pembunuhan. Tapi bocah itu masih tidak memaafkan ibunya. Dia meminta menjaga rambut ibunya, lalu menciptakan rambut palsu sebagai kenangan. 20 tahun kemudian, setelah dewasa, Bo Kuok Ui menghadiahkan rambut palsu ini kepada pacarnya, itulah Mentan. Dan dengan dingin berkata kepadanya, "Kamu ada 2 jalur untuk memilih." "Jalur apa? Mengapa serius seperti ini?" "Satu adalah membunuhmu. Apakah kamu bisa? Jadi apa jalur yang lain?" "Menikah aku." Dengan jelas, Mentan berpikir inilah cara melamar Bo Kuok Ui. Dia dengan senang memilih jalur kedua. Tapi dia tidak berpikir, kalau dia memilih jalur pertama, mungkinkah Bo Kuok Ui memang membunuh dia? Sebenarnya selama 20 tahun Bo Kuok Ui sudah melakukan banyak kasus. Di luar dia adalah penulis novel horor. Tapi sebenarnya iblis terus membunuh. Hanya sampai kini belum ada siapapun menemukan rahasianya. Hari ini di pelabuhan ada seorang wanita cantik yang bernama Lem Hong. Menarik perhatian Bo Kuok Ui. Lem Hong tidak hanya cantik, tetapi juga seorang ahli psikologi di kantor polisi. Kemampuannya untuk memecahkan kejahatan diakui oleh Departemen Kepolisian. Seperti itu, kecerdasan superior Lem Hong merangsang penaklukan Bo Kuok Ui untuk berjuang langsung dengan dia. Dia menulis kasus-kasus membunuh orang sebagai novel lalu mengirim kepada Lem Hong. Beberapa hari berikutnya Bo Kuok Ui dan istrinya setelah berfoto nikahan, dia mengemudi ke kantor polisi. Lem Hong sudah menonton novel itu. Merasa Bo Kuok Ui pergi ke sini untuk mengaku. Tapi hal yang aneh adalah, Bo Kuok Ui seperti hanya hidup di dunia sendirinya. Meski polisi bertanya apapun, dia menganggap sebagai tidak mendengar. Beberapa jam yang berlalu, Bo Kuok Ui membuat polisi marah. Dia berdiri lalu memarahi. Dan Bo Kuok Ui masih tidak bereaksi. Baru saja 2 jari ke atas dan melambai. Lem Hong melihatnya segera menyadari tidak biasa. Belum tunggu dia mencegah, Pak Luong sudah digigit ke telinga oleh Bo Kuok Ui. Pada saat ini, wajah Bo Kuok Ui penuh darah. Tapi dia tidak memperhatikan. Lem Hong melihatnya tetapi tidak memarahi. Karena dia tahu Bo Kuok Ui melakukan itu untuk menarik perhatiannya. Dia memprovokatif di depannya. Dengan jelas seorang ada percaya diri kemampuannya seperti Lem Hong. Tidak menganggap Bo Kuok Ui seperti apa. Hanya saja interogasi berikutnya akan benar-benar berjalan semulus yang saya kira. Mungkinkah Bo Kuok Ui akan berkata semua kebenaran? Kejahatan yang berbahaya ini hanya menikmati pesona di tubuh Lem Hong. Segera mengetahui semua hal yang dia lakukan di pagi hari. Pagi ini Anda makan ham dan sandwich. Minum setengah gelas susu kacang. Hari ini Anda tidak mengemudi. Baju di dalam berwarna hitam. Pakaian di dalam berwarna biru. Saya tidak hanya memahami Anda, tetapi juga memahami pikiran Anda. Membuat Lem Hong terkejut adalah, pikiran Bo Kuok Ui tidak salah. Dan hal ini membuat dia pada kali pertama merasa orang ini tidak mudah untuk menghadapi. Bo Kuok Ui pernah berkata dalam novel, dirinya membunuh 5 gadis pada tahun 1990. Tapi ketika Lem Hong menyebut hal ini, tiba-tiba dia berkata orang-orang itu bukan dia membunuh. Setelah berkata wajah Bo Kuok Ui menjadi serius. Dia menjadi sangat lemah. Suaranya pelan-pelan menjadi jahat. Penampilan juga seperti wanita. Tampaknya setelah lihat Lem Hong sudah memahami sesuatu. Ternyata Bo Kuok Ui ada sakit skizofrenia. Di dalamnya ada kepribadian yang lain. Pada saat ini Bo Kuok Ui berkata bahwa namanya Andich. Orang-orang itu dibunuh olehnya. Tapi saat Lem Hong bertanya tentang motif pembunuhan, Bo Kuok Ui berubah aspek. Suaranya berubah juga bermaksud kepribadian yang lain sudah muncul. Dan kepribadian ini adalah tukang daging babi bernama Daing Wo.
Menurut kata-kata Dai Nguo, pada dasarnya Andich lemah sehingga tidak bisa membunuh. Setiap kali dia muncul tepat waktu, lalu menggunakan setiap pisau untuk membunuh orang-orang itu. Setelah Lem Hong mendengar segera bertanya tempat yang disembunyikan jenazah. Tapi setelah mendengar Dai Nguo sangat sombong. Sampai kepribadian Bo Kuok Ui kembali. Dia berbicara tentang pembunuhan dan menyembunyikan tubuh, dia tidak tahu. Sehingga dia tidak tahu apapun. Habis cara, Lem Hong hanya bisa membiarkan Bo Kuok Ui meninggalkan. Dia bersama polisi Pak Luong pergi ke rumah Bo Kuok Ui untuk mencari bukti. Setelah sesaat mencari satu foto di meja untuk menarik perhatian Lem Hong. Sekaligus pada saat ini, Pak Luong juga menemukan sebuah CD di dalam rumah. Di CD ditulis sama Lem Hong. Dengan jelas, CD ini adalah Bo Kuok Ui merekam sebelum mengaku. Tapi hal yang aneh bahwa dia tidak hanya bisa tahu Lem Hong ditarik oleh foto di meja. Lagi pula dia juga tahu Lem Hong. Hari ini akan berkenal dua kepribadian itulah Andich dan Dai Nguo. Mendengar ke sini, Lem Hong merasa sangat bosan. Dia selalu merasa dirinya di depan Bo Kuok Ui seperti manusia tak terlihat. Lem Hong pernah sangat percaya diri akhirnya bertemu Bo Kuok Ui maka sudah gagal. Bahkan bisa berkata, dia sudah dikontrol pikiran oleh Bo Kuok Ui. Hari keesokan harinya kepala kelompok menyuruh Lem Hong menggunakan pengetahui ahli untuk membujuk Bo Kuok Ui agar memberitahu di mana mayat itu disembunyikan. Hanya bisa menemukan jenazah. Mereka baru bisa memiliki bukti untuk menghukuman Bo Kuok Ui. Tapi pada saat ini Bo Kuok Ui tidak dikontrol oleh Lem Hong. Dia hanya membiarkan Bo Kuok Ui berkata hal-hal yang dia lakukan. Berdasarkan kata-kata Bo Kuok Ui, beberapa tahun yang lalu dia melewati sebuah mobil. Tiba-tiba wanita duduk di dalam sedang minum obat penerang mau membunuh diri. Bagaimanapun dia juga ingin mati. Bo Kuok Ui mau membantu dia. Juga karena itu, Bo Kuok Ui menggunakan kail babi untuk membunuh gadis itu. Selain itu, kasus gadis hilang di dalam elevator pada tahun 1992 juga dilakukan oleh Bo Kuok Ui. Dia menggunakan cara yang sama untuk membunuh gadis itu. Hanya ketika Lem Hong bertanya tentang tempat yang disembunyikan jenazah, kepribadian Bo Kuok Ui hilang lagi. Gantinya adalah kepribadian bernama Sat Kepuong. Sat Kepuong berkata bahwa dia tidak ada motif pembunuhan. Membunuh orang sederhana seperti membunuh ayam. Dan tentang tempat disembunyikan jenazah, dia juga tidak tahu. Bo Kuok Ui terus berubah kepribadian membuat Lem Hong tidak bisa menderita. Semua jenazah-jenazah dipotong oleh Bo Kuok Ui. Karena membiarkan dirinya tenang kembali. Lem Hong menyaran besok akan bertanya lagi. Tapi sebelum meninggalkan, Bo Kuok Ui menyaran satu syarat membuat dia tidak bisa menerima. Agar dengan cepat menyelesaikan kasus. Apakah Lem Hong setuju syarat ini? Wanita polisi cantik ini. Karena membiarkan penjahat berkata tempat yang disembunyikan jenazah. Setuju satu syarat dari dia. Tapi tak disangka dia memaksanya memakai satu celana di dalam. Lalu melepas satu untuk dia. Untuk dengan cepat menyelesaikan kasus. Lem Hong hanya bisa setuju syarat dia. Tapi selanjutnya, penjahat memaksa dia melepaskan di depannya. Penjahat yang mesum Bo Kuok Ui adalah pembunuh kasus terus membunuh. Menurut kata-kata dia, yang paling dia benci adalah gadis tinggi di atas. Dia pernah membunuh seorang wanita yang mengejeknya. Lalu makan dagingnya. Mendengar ke sini, wanita polisi Lem Hong tergencang. Dia lari keluar. Lalu meminta dosennya. Menurut Bo Kuok Ui keadaan di depan. Dosen memutuskan melakukan hipnosis untuk menyembuhkan. Lalu dia berkata 10 nomor. Bo Kuok Ui juga menutupi mata. Dia terlihat seperti sedang tidur. Ketika dosen bertanya tentang tempat disembunyikan, maka Bo Kuok Ui berkata jenazah di depan. Ketika dosen tidak memahami, tiba-tiba Bo Kuok Ui membuka matanya lalu mengangkat tangannya. Semuanya tidak disangka. Dosen dihipnosis balik. Bagi tindakan ini Lem Hong sangat terkejut. Sekaligus pada saat ini,
Bo Kuok Ui juga tertawa. Bagi kemampuan dirinya, dia sangat percaya diri. Tapi dia tidak tahu. Dosen sedang berperan drama untuk dia menonton. Ternyata, dosen tidak dihipnosis oleh Bo Kuok Ui. Dia tahu Bo Kuok Ui sudah akrab bahwa kontrol orang lain. Tapi hanya menemukan titik lemah Bo Kuok Ui. Bisa menghadapi dia. Selain itu, Lem Hong juga tidak bisa takut Bo Kuok Ui. Karena dia semakin takut, Bo Kuok Ui semakin kontrolnya dengan mudah. Mendengar ke sini, Lem Hong juga memahami sesuatu. Dia segera menemui istrinya Bo Kuok Ui, itulah Mentan. Menurut ingatan Manden, biasanya Bo Kuok Ui tidak menutup dengan orang lain. Tapi kecuali satu-satunya anak yang bernama Tie Bin milik pemilik rumah. Dia berperilaku dengan Mentan seperti anaknya. Di bawah bantuan Mentan, Lem Hong berhasil menemukan Tie Bin. Tie Bin adalah seorang gadis dengan kelumpuhan bawaan. Tidak bernyaman untuk bertindak. Sehingga selalu duduk di kursi roda. Beberapa bulan yang lalu, ibu Tie Bin tiba-tiba hilang. Dan Tie Bin juga harus tinggal di panti asuhan. Melihat gadis kecil yang malang, Lem Hong dengan suasana hati yang rumit. Dia selalu merasa Tie Bin adalah titik lemah Bo Kuok Ui. Lem Hong segera kembali untuk mengamati Bo Kuok Ui di penjara. Pada saat ini Bo Kuok Ui terus berubah antar berbagai kepribadian. Tapi Tuhan tidak mengecewakan manusia. Ketika Lem Hong siap mencegah, tiba-tiba dia melihat Bo Kuok Ui bertindak sama seperti Tie Bin. Dengan jelas, kepribadian ini adalah Tie Bin dalam hati Bo Kuok Ui. Memiliki bukti ini, Lem Hong segera mendapatkan inspirasi. Kepercayaan dirinya membuat Bo Kuok Ui terkejut. Setelah bertanya, Bo Kuok Ui mulai bercerita tentang kali terakhir dia membunuh. Orang itu adalah ibu Tie Bin. Sang ibu selalu menganggap Tie Bin sebagai beban. Dia selalu memarahi Tie Bin tidak seperti anak-anak yang lain. Ada satu kali tidak sengaja Bo Kuok Ui melewati. Tiba-tiba mendengar Tie Bin dimarahi oleh ibunya. Dia berpikir bahwa Tie Bin dan dirinya adalah sejenis manusia. Juga karena itu, pada malam-malam berikutnya dia mengikuti ibu Tie Bin dan membunuhnya. Lem Hong setelah mendengar segera bertanya tentang tempat disembunyikan jenazah. Seperti kali-kali sebelumnya, Bo Kuok Ui juga tidak mengungkapkan. Seperti itu, Lem Hong membawa Tie Bin keluar. Melihat Tie Bin sedang mencoba untuk berbicara, Bo Kuok Ui memang gagal. Memori-memori muncul dalam pikirannya. Hal itu membuktikan kepribadian Tie Bin sudah muncul. Setelah dihancurkan, Bo Kuok Ui mulai berteriak. Dia dengan gila menggaruk dinding. Sampai ujung jarinya berdarah, itu tidak akan berhenti. Melihat adegan ini, tiba-tiba Lem Hong mengingat sesuatu. Dia segera memimpin orang-orang ke rumah Bo Kuok Ui. Di belakang lemari alkohol, polisi menemukan sebuah dinding daging manusia. Dengan jelas, setelah membunuh Bo Kuok Ui sudah meletakkan jenazah di dinding itu. Akhirnya polisi mendapat bukti Bo Kuok Ui. Bagian akhir film, Bo Kuok Ui memilih untuk melompat dari lantai untuk membunuh diri. Mungkin dia tidak bisa menghadapi orang yang ada nasib sepertinya adalah Tie Bin. Atau mungkin dia tidak bisa menghadapi berbagai kepribadiannya. Awalnya Bo Kuok Ui pikir dirinya pintar tapi memilih cara ini untuk menghentikan hidupnya. Tapi apa alasan menyebabkan mentalitas sesat dia? Ini adalah obsesi psikologis yang disebabkan oleh ibu saya ketika saya masih muda. Ini adalah ketidakadilan takdir.